Horas menjuah-juah, Yahoo! Pada episode ini kita akan membahas tentang passion sebagai faktor yang melahirkan para jenius. Jenius adalah orang yang melakukan hal-hal yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit sekali orang. Tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan orang jenius. Itulah sebabnya hanya sedikit orang yang bisa dikategorikan sebagai jenius. Jenius ada dalam berbagai bidang atau keahlian. Ada jenius dalam bidang matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Ada jenius dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Ada jenius dalam bidang musik, seni lukis, seni rupa, patung, tari, dan lain-lain. Ada juga jenius dalam bidang catur, basket, dan lain-lain. Bahkan Muhammad Ali dan Sugar Ray Leonard disebut sebagai jenius dalam olahraga tinju. Katanya Thomas Edison pernah bilang bahwa jenius adalah 1% aspirasi dan 99% perspirasi. Genius is 1% aspiration and 99% perspiration. Tentu maksudnya bahwa pencapaian karya, penemuan atau inovasi yang luar biasa sebagian besar merupakan hasil kerja keras. Lalu ada juga yang bilang, saya lupa siapa, yang bilang jenius adalah 50% kegilaan atau madness dan 50% kerja keras atau hard work. Kalau mengikuti pemikiran ini, kita bisa bilang jenius adalah orang gila yang bekerja lebih keras dari orang yang lain. Selintas kelihatannya memang begitu. Lihatlah foto Albert Einstein yang sering ditampilkan di buku atau media massa. Rambut acak-acakan, pandangan mengambang. Atau Elon Musk yang bicaranya gagap. Atau Mark Zuckerberg yang kemana-mana memakai satu macam pakaian saja, yaitu jeans dan t-shirt abu-abu. Tapi benarkah itu kegilaan? Saya lebih suka menyebutnya kecintaan atau passion. Passion atau kecintaan merupakan keadaan di mana orang memiliki perasaan positif yang kuat atau strong positive emotion terhadap sesuatu atau kegiatan atau ide atau keyakinan. Biasanya passion dikaitkan dengan sesuatu yang indah yang bernilai seni. Misalnya pemusik atau penari atau aktor dan aktris dikatakan memiliki passion terhadap seni yang didalaminya. Tapi jarang orang disebut memiliki passion terhadap demokrasi misalnya, atau terhadap kapitalisme. Jarang orang bicara tentang passion terhadap bisnis. Tapi begitulah. Passion merupakan faktor yang paling penting dalam melahirkan para jenius. Semua jenius memiliki passion terhadap bidang atau keahlian yang dikuasainya. Bisa dikatakan, tidak ada orang yang menjadi jenius dalam bidang yang tidak dicintainya. Dalam episode sebelumnya, kita sudah membahas bahwa passion tidak selalu dimiliki sejak awal, tapi bisa dikembangkan dengan membiasakan diri dengan bidang atau keterampilan yang digeluti.
Passion bisa berkembang setelah orang menggeluti bidang atau keahlian tertentu dalam waktu yang cukup lama. Bahkan banyak jenius yang tidak sengaja menemukan passionnya, stumble onto his passion di dalam karir atau pekerjaan yang sedang digelutinya. Sekali orang menemukan passionnya, sisanya tinggal cerita. Orang yang memiliki passion terhadap sesuatu biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya melakukan apa yang menjadi passionnya itu. Semakin banyak waktu yang dihabiskan orang dalam suatu bidang atau keahlian, semakin besar kemungkinannya menjadi ahli dalam bidang atau keahlian itu. Ini benar terutama dalam bidang atau keterampilan di mana orang itu memiliki passion, karena sudah pasti dia melakukannya karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, yang merupakan salah satu faktor yang membantu keberhasilan dalam mempelajari atau mengembangkan suatu keahlian atau keterampilan. Karena itu, penting sekali bagi kita untuk menemukan passion kita. Tanpa passion, kita akan menjalani kehidupan seperti kapal yang terombang-ambing tanpa tujuan. Mungkin saja kita akan terdampar di pantai yang indah, penuh dengan butiran emas yang berkilauan. Tapi itu jarang sekali terjadi. Kalaupun terjadi, mungkin kita tidak akan dapat menikmati keberuntungan kita itu. Nah, bagaimana caranya menemukan dan mengembangkan passion? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, lakukanlah berbagai kegiatan atau keterampilan yang sudah dapat kamu lakukan. Pertimbangkan kegiatan mana yang paling kamu nikmati. Lalu, berikan lebih banyak waktu untuk kegiatan yang paling kamu nikmati. Pertimbangkan apakah kamu semakin menikmati kegiatan itu. Nah, lanjutkan fokus pada kegiatan itu selama 6 bulan berikutnya. Dan sesudah itu, evaluasi. Apakah kamu mengalami kemajuan yang berarti dalam kegiatan itu dan semakin menikmatinya? Bila ya, lanjutkan fokus pada kegiatan itu selama 6 bulan lagi. Kalau setelah itu kamu masih mengalami kemajuan yang berarti dan semakin menikmatinya, kemungkinan besar itulah passionmu. Fokuslah pada kegiatan itu dan terus usahakan meningkatkan kemampuanmu dalam bidang itu dengan berlatih, belajar, berdiskusi dengan orang lain, dan lain-lain. Lakukan evaluasi setiap 6 bulan untuk melihat apakah kamu masih mengalami kemajuan yang berarti. Memang kadang-kadang kita bisa mengalami stagnasi. Tetapi kalau itu berjalan terlalu lama, mungkin saja itu menunjukkan bahwa kegiatan atau keahlian itu bukan passionmu. Kalau kamu sudah menemukan passionmu, kamu perlu juga mengintegrasikan passion itu dengan tujuan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupmu. Bagaimana caranya? Pertimbangkan bagaimana passionmu berkontribusi ke arah pencapaian tujuan hidupmu. Pertimbangkan juga bagaimana passionmu dapat memenuhi kebutuhan banyak orang lain yang bersedia untuk membayar atau memberikan imbalan
untuk mendapat manfaat dari passionmu itu. Dengan demikian, kamu bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Ada orang yang mengatakan bahwa passion bukan faktor yang menentukan keberhasilan. Bahkan ada yang dengan tegas mengatakan bahwa orang yang mengikuti passionnya akan bangkrut. Nah, dalam hal ini kita harus membedakan antara keberhasilan dan kekayaan. Orang bisa kaya, bahkan sangat kaya, dengan mengerjakan apa yang tidak dicintainya. Bahkan banyak pebisnis yang menjadi kaya dengan merusakkan lingkungan, sesuatu yang jelas tidak disukainya, kecuali kalau dia psikopat. Tentu sulit membayangkan orang seperti itu akan menikmati kekayaannya yang dianggap sebagai lambang keberhasilan kalau dengan sadar dia melakukan sesuatu yang dibencinya. Sebaliknya, orang yang melakukan apa yang dicintainya biasanya sangat menikmati hasil kerjanya dan karena itu sangat puas dan sangat bahagia. Walaupun mungkin secara ekonomi tidak menghasilkan kekayaan yang berarti. Banyak seniman yang mengerjakan passionnya sangat menikmati karyanya, walaupun ekonominya pas-pasan atau bahkan kekurangan. Sebagai tambahan, banyak orang bisa menjadi sangat kaya kalau kebetulan passionnya itu dinikmati banyak orang yang bersedia membayar mahal. Jadi, apakah passion saja cukup untuk membuat orang berhasil dalam kehidupannya dan membuatnya menjadi jenius? Saya tergoda untuk mengatakan cukup, karena dua faktor penting lain, yaitu fokus dan resiliensi, sebenarnya merupakan konsekuensi atau lahir dari passion itu sendiri. Fokus, sebagaimana yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya, adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian sepenuhnya pada kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan pulih dari kegagalan atau masalah. Nah, kedua faktor ini sangat didukung oleh passion. Orang yang memiliki passion biasanya mudah fokus dan tidak mudah untuk menyerah ketika melakukan passionnya. Nah, jadi di manakah peranan kerja keras? Orang dikatakan bekerja keras ketika menghabiskan banyak waktu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Tapi bagi orang yang sedang melakukan passionnya, itu bukanlah kerja keras, tapi kesenangan, hobi. Dia melakukannya dengan gembira dan tidak merasa sedang bekerja keras. Jadi boleh kita bilang bahwa untuk menjadi jenius dan berhasil dalam kehidupan, kita perlu passion, fokus, dan resiliensi. Bagaimana pendapat Anda? Horas, menjuah-juah, Yahoo!